Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Sebelumnya selamat bergabung kepada teman-teman semua di kelas asistensi untuk mata kuliah statistik ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara online di kelas asistensi statistik ini. Sebelum kita memulai kelas pada sore hari ini, marilah kita buka kelas ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kepada Mbak Putri dan juga Mbak Mei, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih Di Iriatul. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan namaku Putri dari semester 4 dan rekanku Mei Meliana sama juga dari semester 4. Di sini kita akan asistensi mengenai materi statistika. Jadi nanti silakan teman-teman untuk menyimak terlebih dahulu dan untuk sesi pertanyaannya di akhir ya. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman mungkin yang belum punya soalnya di sini ada atau udah punya semua? Belum Mungkin ada, Kak. yang kalian belum punya soal asistensi, kalian bisa buka di webnya Himatansi ya. Ketik aja di Google Himatansi FEB UMS gitu, terus nanti kalian cari bursa soal UTS gitu, nanti di situ ada soal-soal asistensi, terutama ada juga soal asistensi statistika. Nah, mungkin bagi teman-teman yang udah punya soalnya bisa dilihat. Untuk yang nomor 1, itu di soal tertera berikut adalah data nilai penjualan dalam ribuan rupiah dan volume penjualan dalam ribuan unit beberapa perusahaan dalam kelompok perdagangan. Nah, di sini nomor 1 disuruh mencari indeks less payers, indeks Paste, sama indeks Fisher. Nah, yang pertama kalian menuliskan dulu tabelnya, mulai dari tabel nilai penjualan, volume penjualan, nilai penjualan, dan volume penjualan. Itu di soal udah tertera. Tapi kalian harus mengibaratkan. Jadi di sini kan ada nilai penjualan. Itu disoalkan ada nilai penjualan 2017. Itu kalian ibaratkan sebagai P0. P0 ini harga pada tahun dasar. Kemudian yang di volume penjualan itu diibaratkan sebagai Q0 atau kuantitas pada tahun dasar. Yang di tahun 2018 nilai penjualannya ini diibaratkan sebagai PN. Dan untuk volume penjualan itu diibaratkan QN. Jadi kalau ada nilai penjualan, volume penjualan di angka dasar di tahun dasar itu diibaratkan nilai penjualannya P0, volume penjualannya Q0. Tetapi kalau yang di tahun angka indeksnya itu diingat-ingat kalau nilai penjualannya itu diibaratkan PN dan volume penjualannya diibaratkan sebagai QN. Setelah itu kalau udah dijumlah nilai penjualan atau P0-nya itu dijumlah semuanya,
jumlahnya 700.000. Kemudian di volume penjualan pun juga dijumlah, hasilnya 1.300 unit. Dan di nilai penjualan itu jumlahnya 1.036.000. Dan di volume penjualan itu jumlahnya 1.850 unit. Langkah pertama sudah selesai. Kemudian setelah itu mencari P0 dikali Q0, kemudian mencari PN dikali Q0, mencari P0 kali Qn, dan Pn kali Qn. Tadi kan udah diibaratkan tuh, yang P0-nya itu nilai penjualan, Q0-nya volume penjualan, Pn nilai penjualan, sama Qn-nya volume penjualan. Jadi, dihitung mulai dari perusahaan A sampai perusahaan E. Yang pertama perusahaan A, P0 kali Q0. Jadi ini 150.000 dikali 100 unit. Hasilnya 15 juta. Begitupun dengan perusahaan B. P0 130.000 dikali 200. Hasilnya 26 juta. Begitupun dengan seterusnya, nanti kayak gitu. Pokoknya P0 dikali Q0. Kemudian yang kedua, PN dikali Q0. PN nilai penjualan tahun 2018 dikali Q0 volume penjualan tahun 2017. Jadi 240.000 dikali 100 unit. Hasilnya 24 juta. Kemudian yang perusahaan B, C, dan D, dan E itu juga kayak gitu caranya. Jadi PN dikali Q0. Kemudian yang ketiga, P0 dikali Qn. Jadi di sebelah sini P0 ini dikali Qn di sebelah sini. Caranya sama ya. Jadi 150.000 dikali 150 unit. Jadi hasilnya 22.500.000. Begitupun seterusnya dikali P0 kali Qn. Kemudian yang keempat dicari PN kali Qn. Jadi nilai penjualan tahun 2018 dikali volume penjualan tahun 2018. Jadi 240 dikali 150 unit. Hasilnya 36 juta. Kemudian begitupun seterusnya 196 dikali 280, hasilnya 54.880.000. Setelah itu dijumlah P0 kali Q0 tadi antara perusahaan A sampai perusahaan E itu dijumlah semua. Totalnya 178 juta. Kemudian PN sama Q0-nya juga sama. Perusahaan A sampai perusahaan E dijumlah. Hasilnya 260.450.000. P0 kali Qn-nya juga dijumlah semua dari perusahaan A sampai perusahaan E. Hasilnya 250.900.000 rupiah. Begitupun dengan PN kali Qn, itu juga dijumlah dari perusahaan A sampai perusahaan E, itu diperolehnya 371.380.000. Tadi kan di soal suruh menghitung indeks slash payers, indeks Paste sama indeks Wieser. Kemudian yang indeks slash payers itu rumusnya sigma PN dikali Q0 per sigma P0 kali Q0. Jadi jumlah PN kali Q0 tadi kan kita udah mencari tuh. Ini jumlahnya PN kali Q0 diperoleh ini 260 juta dikali 260 juta 450.000 per jumlah dari P0 kali Q0. Jumlahnya tadi ini 178 juta. Jadi 260 juta 450.000 per 178 juta dikali 100 itu diperoleh hasil 146,32. Ya, indeks slash payers udah. Kemudian yang B suruh mencari indeks Paste. Indeks Paste itu rumusnya sigma PN kali Qn per sigma P0 kali Qn dikali 100. Nah, untuk jumlah PN kali Qn-nya tadi diperoleh ini 371.380.000.
dimasukkan. Kemudian yang pembagiannya P0 kali QN. P0 kali QN tadi udah diketahui 250.900.000 rupiah. Langsung aja dimasukkan dan kemudian dikali 100. Nah, itu hasilnya 148,02. Kemudian yang terakhir indeks Fisher. Kalau indeks Fisher ini rumusnya akar dari indeks Least Pairs dikali indeks pas C. Tadi kan IL-nya udah diketahui. 146,32 dikali 148,02 diperoleh hasil 21.658,19. Nah, kalau diakarkan itu dapatnya 147,17. Itu untuk yang nomor 1. Jadi kesimpulannya untuk indeks Least Pairs itu 146,32, indeks pas C 148,02 dan indeks Fisher 147,17. Selanjutnya dijelaskan sama Mbak Mei. Oke, kemudian kita ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 kan soalnya dari data berikut, berapa nilai peramalan pelanggan PT Telkom dengan perhitungan tren kuadrat terkecil atau garis lurus untuk jumlah tahun genap tahun 2020, 2022, dan 2025. Nah, untuk di soalnya kan itu udah ada tabelnya. Kemudian slide-nya bisa ke bawah lagi Mbak Putri. Nah, di sini yang pertama kita membuat tabelnya terlebih dahulu yang ada kolom tahun, dan pelanggan itu seperti yang ada di soal. Untuk pelanggan kita perumpamakan menjadi variabel Y dan diisinya itu sama seperti yang ada di soal. Kemudian sebelah kanannya kita membuat kolom kode X atau tahun. Nah, untuk kolom kode ini kita mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Jadi, karena tahunnya itu jumlahnya ada 6, kita untuk angka nolnya itu di antara 2016 dan 2017. Jadi, dari 0 menuju tahun 2016 itu selisihnya min 0,5. Kemudian untuk 0 ke tahun 2017 juga sama 0,5. Karena kan tadi yang angkanya 0 tuh di tengah-tengah 2016 dan 2017. Nah, kemudian untuk tahun 2016 ke tahun 2015 itu dikurangi 1. Karena selisihnya tahunnya kan 1 tahun, berarti dikurangi 1. Min 0,5 dikurangi 1 sama dengan min 1,5. Untuk 2014 juga sama, dikurangi 1 lagi, jadi min 2,5. Untuk tahun 2018 ke bawah juga sama, caranya ditambah 1. Jadi, untuk kode X tahun itu antara tahun yang paling atas dan tahun paling bawah itu nilainya sama, cuma membedakan minusnya. Nah, setelah mencari kode X, kita mencari perkalian antara Y dan X. Antara kolom pelanggan dan kode itu kita kalikan. Jadi, 4,2 dikali min 2,5 hasilnya min 10,5. Kemudian 5 dikali min 1,5 hasilnya min 7,5 dan seterusnya. Jadi tinggal dikalikan antara kolom pelanggan dan kodenya. Nah, kemudian kita cari X kuadratnya. X kuadrat berarti X dikali X. Berarti kolom kode X-nya dikuadratkan. Jadi, min 2,5 dikali min 2,5 hasilnya 6,25. Jadi karena dikuadratkan di kolom X kuadrat itu nanti hasilnya positif semua, tidak ada yang negatif. Kemudian min 1,5 dikali min 1,5 hasilnya 2,25. Begitupun seterusnya untuk ke bawahnya. Nah, setelah kita mencari tadi, jangan lupa untuk dijumlahkan terlebih dahulu. Jadi,
untuk kolom pelanggan atau Y kita jumlahkan hasilnya 34,8. Kemudian untuk Z dikali X itu jumlahnya jadi dijumlahkan semua dari min 10,5 sampai 18 itu hasilnya 10,3. Dan kolom X kuadrat kita jumlahkan dari 6,25 ke bawah sampai 6,25 hasilnya 17,5. Nah, karena di soalnya perintahnya kita diminta mencari tren kuadrat terkecil atau dilambangkan dengan Y absen, karena rumus atau persamaan Y absen kan A plus BX, di mana A dan B itu nanti berupanya bukan berupa variabel tapi berupa konstanta. Jadi kita harus menghitung dulu untuk nilai A dan nilai B-nya. Jadi mungkin bisa ke atas sedikit Mbak Putri. Jadi untuk mencari nilai A sama dengan sigma Y dibagi N. Jadi sigma Y jumlah kolom Y, jumlah Y yang telah kita jumlahkan tadi 34,8 kita bagi dengan N. N itu merupakan lamanya atau jumlah tahunnya. Karena tahunnya ada 6, kita bagi dengan 6. Jadi nilai A sama dengan 34,8 dibagi 6 sama dengan 5,8. Itu untuk nilai A-nya. Kemudian kita mencari nilai B. Untuk nilai B sama dengan sigma Y dikali X dibagi sigma X kuadrat. Jadi teman-teman jangan sampai keliru. Untuk sigma XY itu jumlah dari perkalian X dan Y. Bukan jumlah Y dikali dengan X ya. Jadi jumlah dari Y dikali X yang di kolom keempat. Jadi 10,3 dibagi dengan jumlah X kuadrat atau 17,5. Nah, jadi nilai B-nya diperoleh 0,59. Nah, karena kita sudah mencari nilai A dan nilai B-nya, kita masukkan ke persamaan thread-nya. Untuk Y absen sama dengan, kan rumusnya A plus BX. A-nya diganti 5,8, kemudian B-nya diganti dengan 0,59. Jadi, Y absen sama dengan 5,8 ditambah 0,59X. Itu kita baru mencari persamaan trennya. Karena pertanyaannya kita diminta untuk mencari perhitungan tren kuadrat terkecil tahun 2020, 2022, dan 2025, kita cari dulu untuk nilai X-nya. Nah, karena di atas tadi, untuk tahun 2019, itu kode X-nya sebesar 2,5. Karena ditambah ke bawah, itu kan selisihnya 1. Jadi, kita tambahkan 1. Jadi, di tahun 2020 itu 3,5, tahun 2021 4,5, tahun 2022 5,5, dan begitu seterusnya sampai tahun 2025. Karena yang kita cari sampai tahun 2025. Nah, kemudian karena tadi kita sudah memperoleh persamaan thread-nya kan Y sama dengan 5,8 ditambah 0,59X. Nah, X-nya ini nanti yang akan kita ganti dengan X pada tahun yang ada di soal. Jadi, untuk tahun 2020, Y absen sama dengan 5,8 ditambah 0,59 dikali X-nya diganti X yang tahun 2020 sebesar 3,5. Jadi, untuk Y absen sama dengan 7,86. Kemudian, untuk tahun 2022 untuk Y absen sama dengan 5,8 ditambah 0,59 dikali X. X-nya itu X yang tahun 2022 yang baru kita cari tadi sebesar 5,5. Nah, sebesar 5,5. Jadi, untuk nilai Y absen tahun 2022 sebesar 9,04.
Nah, kemudian tahun 2025 sama seperti tadi, Y absen sama dengan 5,8 ditambah 0,59 dikali X-nya diganti 8,5 karena X tahun 2025 sebesar 8,5. Jadi, untuk Y absennya sama dengan 10,8. Jadi, kesimpulannya, untuk perhitungan tren kuadrat terkecil atau garis lurus, untuk jumlah tahun genap tahun 2020 sebesar 7,86, tahun 2022 sebesar 9,04, dan tahun 2025 sebesar 10,8. Nah, itu untuk pengerjaan yang nomor 2. Untuk yang nomor 3, selanjutnya akan dijelaskan sama Mbak Putri. Oke, masuk yang nomor 3 ya. Nomor 3 itu soalnya sebuah alat elektronik diberikan jaminan tak akan rusak rata-rata selama 800 hari dengan standar deviasi 40 hari. Hitunglah A, berapa peluang alat elektronik tersebut tak akan rusak antara 778 hari sampai 834 hari. Jadi dari soal itu tadi udah diketahui ya, rata-ratanya itu 800 hari dan standar deviasinya 40 hari. Jadi yang pertama untuk soal kayak gini cara pengerjaannya itu kita cari dulu Z1 sama Z2 atau mungkin ZA atau ZB-nya. Jadi rumusnya untuk Z1 itu X1 min mu per Sx atau Sx ini standar deviasinya. Tadi kan X1-nya udah diketahui 778 dikurangin 800 atau rata-ratanya per standar deviasinya 40 sama dengan 0,55. Nah, dari sini dari 0,55 ini kalian bisa lihat 2088. Nah, caranya lihat di tabel probabilitas itu kayak gini. Tadi diketahui di soal kita 0,55. Caranya itu di tabel probabilitasnya kita cari 0,5 di sebelah kiri dan 0,05 itu di bagian atas. Jadi di timbulan dilihat di tengah sini jadi diperolehnya 0,288. Jadi 0,55 itu di tabel probabilitas tertera 0,2088. Kalau dipersenkan itu menjadi 20,88%. Nah, untuk selanjutnya kita mencari Z2 atau ZB-nya. Nah, ini rumusnya itu sama, hanya ganti yang X-nya aja. Kalau Z1 berarti pakai X1. Begitupun kalau Z2 berarti pakainya yang X2. Nah, X2 X2 min per S atau standar deviasi sama dengan X2 udah tadi kan 10 per 0,8. Nah, tadi ya 0,5 itu kali kita probabilitas itu kalian lihat 0, atau samping 23 atau kalau dipersenkan akan menjadi 30,23%. Setelah itu dijumlah antara Z1 sama Z2-nya
20,88%. Dijumlah sama Z2 30,23%, hasilnya 51,11%. Nah, untuk di gambarnya ini, kalian tulis dulu tengahnya. Kalian tulis mu-nya atau rata-ratanya ditulis dulu. Tadi kan udah diketahui di soal. Rata-ratanya 800. Nah, itu ditulis dulu 800. Karena yang ditanya itu di antara 778 sampai 834 dan 778 ini kurang dari 800, maka penulisannya di sebelah kirinya 800. Dan untuk 834 ini kan lebih dari 800, jadi nulisnya di sebelah kanannya 800. Dan berhubung di soal itu kan yang ditanya di antaranya, jadi yang diarsir itu antara 778 sampai 834 itu diarsir. Dan tadi kan udah kita cari 778 sampai 800 itu 20,88%, dan 800 sampai 834 itu 30,23%. Kemudian yang soal B itu ditanya, berapa peluang alat elektronik tersebut tak akan rusak kurang dari 760 hari. Jadi probabilitasnya ini kurang dari 760 hari. Caranya yang pertama tetap mencari Z-nya dulu. Rumusnya X min mu per SX. Jadi X-nya tadi udah diketahui kan 760 dikurangi rata-ratanya 800 per 40. 40-nya ini standar deviasi yang diperoleh dari soal, karena tadi di soal udah diketahui rata-rata sama standar deviasinya. Diperoleh hasil min 1. Nah, nanti setelah diperoleh hasil, kalian lihat di tabel probabilitas min 1 itu berapa. Nah, ini min 1 itu di tabel probabilitas tertera 0,3413. Atau kalau dipersenkan itu menjadi 34,13%. Nah, untuk Z-nya itu 50%. Jadi gini, dianggap saja setengah ini 50%. Jadi Z-nya sama dengan 50% dikurangi 34,13%, hasilnya 15,86%. Karena di soal itu yang ditanya berapa peluang alat elektronik tersebut tidak akan rusak kurang dari 760 hari, maka yang diarsir itu sebelum 760. Dan ini udah kita temukan Z-nya 15,86%, jadi yang diarsir ini sebesar 15,87%. Untuk yang soal C, itu di soal berapa hari minimal alat elektronik tersebut tak akan rusak jika jaminan tersebut mempunyai peluang 30% tertinggi. Nah, untuk 30% tertinggi, jadi Z-nya udah diketahui ya. Z-nya udah diketahui 30%. Karena gambar, kan tadi udah aku bilang, kalau setengahnya ini dianggap 50%. Jadi, kalau 30% lebih tinggi, itu berada di sini, di yang X sama dengan tanda tanya ini, di sini. Jadi, sebelah kirinya ini sebesar 20%. Jadi 50% dikurangi 30%, hasilnya 20%. Dan Z-nya itu diketahui 0,52. Dapatnya dari mana? 0,52 ini kalian kan 20% itu sama aja 0,2. Nah, itu kalian lihat di tabel probabilitas yang paling mendekati 0,2 itu berapa. Nah, di tabel probabilitasnya
yang mendekati 0,2 itu 0,52, maka Z-nya 0,52. Untuk rumusnya, Z sama dengan X2 min mu per X. X2-nya kan kita belum mengetahui X-nya berapa. Jadi yang diketahui dulu Z-nya 0,52 sama dengan X min mu-nya udah diketahui 800 per standar deviasi 40. Nah, ini dikali silang. Jadi 0,52 dikali 40 diperoleh hasil 20,8 sama dengan X min 800. Terus ini Y sama dengan 820,8. Karena tadi 20,8 ini ditarik ke kanan menjadi 800 plus 20,8, hasilnya 820,8. Untuk selanjutnya bisa dijelasin sama Mbak Mei. Oke, kemudian kita ke soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4, perusahaan stat mampu menghasilkan 1000 unit barang. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa N sama dengan 1000 unit. N-nya N besar. Kemudian, dengan berat rata-rata 45 kg, berarti X-bar-nya 45 kg. Dan defisiasi standar sebesar 7,5 kg. Jadi, standar defisiasinya sebesar 7,5 kg. Untuk memastikan kondisi barang, dilakukan pengujian lanjutan dengan mengambil 50 unit barang. Berarti N kecilnya sebesar 50 unit. Sebagai sampel secara random. Berarti di sini kita pakainya yang sampel. Berdasarkan data tersebut, tentukan probabilitas bahwa A. Berat barang rata-rata antara 41,5 dan 47, yang B. Berat barang rata-rata antara 46,5 dan 48, dan C. Berat barang rata-rata lebih dari 44,5. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bahwa di sini tadi berupa sampel. Jadi kita sebelum menuju pencarian rata-ratanya, kita cari dulu untuk S-nya. Jadi untuk standar defisiasi sama dengan standar defisiasi dibagi akar N dikali akar dari N besar dikurangi N kecil dibagi N besar dikurangi 1. Nah, untuk angka satunya di sini konstan ya, teman-teman. Kemudian, S sama dengan, karena standar defisiasinya tadi 7,5, kemudian dibagi akar N-nya 50, dikali akar dari N besarnya tadi 1000, dikurangi N kecilnya 50, dibagi N besar 1000 dikurangi 1. Kemudian bisa dihitung bahwa hasil dari S sama dengan 1,03. Nah, kemudian kita sudah ketemu untuk S-nya. Kemudian kita mencari soal A, di mana A berat barang rata-rata antara 41,5 dan 47. Nah, di sini seperti yang ada di gambar, bahwa yang di kiri kan antara 41,5 dan 47. Jadi yang paling kiri adalah 41,5 dan yang paling kanan adalah 47. Yang di tengah sebesar X bar tadi. Rata-ratanya ya, jadi 45. Nah, karena antara 41,5 sampai 47, jadi yang kita arsir adalah dari 41,5 sampai 47. Jadi yang di tengah ini nanti yang kita arsir atau yang kita cari besarnya nanti. Nah, jadi untuk mencari dari probabilitasnya antara 41,5 sampai 47, kita akan menganggap bahwa kita mencari Y1 dan Y2. Misal, Y1 itu untuk probabilitas antara 41,5 sampai 45, atau yang di sebelah kiri,
Kemudian ditambah untuk yang Y2, yaitu untuk probabilitas antara 45 sampai 47. Jadi, untuk Y1 sama dengan X min X1 dibagi S sama dengan, Y1 sama dengan X1 dikurangi X dibagi S sama dengan X1-nya tadi 41,5 dikurangi 4,5 untuk X bar-nya karena X bar-nya tadi 40,5, 45. Maaf ini salah, ini typo ya, benar 45 dibagi 1,05. 1,05 dari S yang sudah kita cari tadi yang di atas. Jadi untuk Y1-nya ketemu min 3,39. Nah, dari sini kita cari dulu untuk ada di tabel. Kalau di buku teman-teman bisa dicari di halaman 111. Nah, karena tadi kan besarnya min 3,39. Jadi, untuk yang di baris kiri ke bawah, itu teman-teman cari yang 3,3, dan yang ke atas kanan itu dicari yang 0,09. Nanti hasilnya ketemu 0,4997. Itu untuk Y1-nya tadi, yang dari 41,5 sampai 45 tadi. Kemudian kita cari Y keduanya, Y2 dari yang nilai 45 sampai 47. Jadi, untuk Y2 sama dengan X2 dikurangi X dibagi S, sama dengan 47 dikurangi 45 dibagi 1,03. Maka ketemu 1,94. Nah, 1,94 ini kita cari dulu nilai yang berdasarkan tabel di buku teman-teman halaman 111 itu. Dan nanti akan ketemu hasilnya 0,4738. Nah, karena tadi ketemu 0,4738. Nah, yang jadi pertanyaannya tadi kan kita mencari berat rata-rata antara 41,5 dan 47. Jadi, di sini untuk probabilitas 41,5 akan kita tambah dengan probabilitas 45 sampai 47. Jadi, hasilnya nanti di sini bakal kita tambahkan antara 0,4997 ditambah 0,4738. Maka hasilnya 0,9735. Jadi, probabilitas antara 41,5 dan 47 adalah 0,9735 atau sebesar 97,35%. Kemudian kita ke yang B. Yang B, berat barang rata-rata antara 46,5 dan 48. Nah, jadi ini berbeda seperti yang tadi, karena tadi kan langsung dijumlah ya teman-teman. Kalau yang B ini kan antara 46,5 dan 48. Jadi angka kedua angkanya ini berada di sebelah kanan semua dari angka 45. Karena lebih besar jadi berada di kanan semua. Jadi karena yang kita cari adalah 46,5 sampai 48 yang di akhir ini, jadi perumpamaannya nanti kita akan mencari probabilitas antara 45 sampai 48, kemudian dikurangi probabilitas yang dari 45 sampai 46,5. Nah, kemudian bisa langsung kita hitung dan masukkan rumus. Misal Y1 tadi, X1 dikurangi X dibagi S, jadi Y1 sama dengan yang tadi dulu, yang 48 dikurangi 45, kemudian kita bagi dengan S yang tadi 1,03. Jadi, untuk Y1-nya ketemunya 2,91. Nah, 2,91 sama seperti tadi kita cari dulu di tabel, hasilnya ketemu 0,4982. Ini untuk Z yang pertama, yang lebih luas, yang 45 sampai 48. Kemudian kita akan mencari pengurangnya yang menjadi bagian putih ini.
yang tidak diarsir jadi antara 45 sampai 46,5. Jadi Y2-nya sama dengan X2 dikurangi X dibagi S sama dengan 46,5 dikurangi 45 dibagi 1,03. Jadi nanti ketemunya 1,45 dan kita cari di tabel hasilnya sebesar 0,4265. Nah, ini bukan ditambah ya teman-teman tandanya karena tadi kita akan mencari selisih antara 45 sampai 48 dan 45 sampai 46,5. Jadi Z1-nya kita kurangkan dengan Z2, maka probabilitasnya ketemu 0,0717. Jadi, probabilitas antara 46,5 sampai 48 sebesar 0,0717 atau sebesar 7,17%. Nah, itu untuk yang B. Kemudian kita ke C. Yang C, berat barang rata-rata lebih dari 44,5. Karena lebih dari 44,5, berarti kita cari dulu nilainya angka 44,5 ternyata ada di sebelah kiri 45. Nah, karena lebih dari, berarti yang kita arsir adalah yang ke kanan. Jadi dari 44,5 ke kanan. Nah, kemudian karena kita mencari nilai rata-rata yang lebih dari 44,5, nah di sini kita bisa lihat bahwa yang kita arsir berarti kan yang 44,5 ke kanan. Nah, padahal kita sudah tahu untuk nilai yang dari 45 ke kanan, jadi setengah ini, kan kita sudah tahu nilainya 0,5 atau 50%. Jadi, kita akan tambahkan 0,5 dengan apa ini? Yang diarsir antara 44,5 sampai 45. Jadi, kita harus mencari nilai ini dulu. Jadi, nanti probabilitasnya sebesar 0,5 ditambah probabilitas dari 44,5 sampai 45. Nah, kita cari dulu untuk Y1 sama dengan ini X min X1 dibagi S sama dengan 45 dikurangi 44,5 yang sebelah kiri tadi karena kita mencarinya 44,5 sampai 45 ya. Kemudian kita bagi dengan S 1,03. Jadi hasilnya ketemu 0,48. Kemudian kita cari untuk nilainya. Jadi nilainya sebesar 0,1844. Kemudian karena kita mencari probabilitas dari 44,5 ke kanan, jadi sama dengan 0,5 setengah ini tadi, 45 ke kanan, ditambah yang Y1 yang kita hitung tadi. Ternyata sebesar 0,1844. Jadi, probabilitasnya atau Z sama dengan 0,6844 atau sebesar 68,44%. Jadi, seperti itu untuk pengerjaan yang nomor 4. Dan mungkin untuk teman-teman yang mau ditanyakan dari penjelasan materi pembahasan soal nomor 1 sampai 4 bisa ditanyakan. Silahkan teman-teman kalau ada mungkin yang kurang jelas bisa ditanyain aja. Oh iya, mungkin di sini masih ada yang bingung caranya lihat di tabel probabilitasnya. Iya, Kak. Boleh dijelaskan, Kak? Oke.
Ambil contoh yang ini tadi ya. Yang nomor 3 poin A itu tadi kan nilai Z1-nya diperoleh 0,55. Berarti nanti di tabel probabilitasnya, di tabel probabilitasnya kan tadi kan 0,55. Yang 0,5 itu lihatnya di sebelah kiri. Ini, sebelah kirinya ini 0,5. Nah, yang 0,05 itu yang di atas ini. Jadi nanti ditarik di tengah-tengahnya. Antara 0,5 sama 0,05 itu diperoleh ini. 0,2088. Berarti itu angkanya dipecah dulu ya, Kak? Iya, heeh. Jadi semisal 1,39 itu berarti nanti di sebelah kirinya itu carinya 1,3 sama yang di atasnya itu carinya 0,09 gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Buat teman-teman yang lain yang masih bingung bisa ditanyakan ya. Mbak mau nanya, Ya, silakan. itu cara ngebedain N besar sama N kecil itu gimana, Mbak? Oke. Jadi itu teman-teman bisa dilihat di soal ya. Itu berarti misal yang nomor 4. Kalau N besar, itu tuh biasanya yang diketahui unitnya yang di awal. Nah, biasanya mampu menghasilkan berapa unit barang. Nah, untuk N kecil, itu tuh jumlah sampelnya. Kita mengambil 50 unit barang. Nah, jadi kayak kita mengambil 50 unit barang sebagai sampel secara random. Jadi itu kayak kita mengambil sampelnya gitu loh. Sampelnya tuh sebanyak 50 unit. Jadi itu kalau N besar itu kita menghasilkan barang, misal menghasilkan barang 1000 unit gitu. Kalau N kecil itu jumlah sampelnya. Seperti itu. Bingung nggak? Udah paham, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Di kolom chat ada pertanyaan yang nomor 3B. Bentar. 3B. Ini ya. Kan di soal, bentar. Di soal itu kan pertanyaannya berapa peluang alat elektronik tersebut tak akan rusak kurang dari 760 hari. Jadi gambarnya itu untuk langkah-langkah menggambarnya itu tetap ya teman-teman. Yang pertama itu tulis dulu rata-ratanya di tengah-tengah itu berapa. Tadi kan udah diketahui itu 800. Nah, untuk X-nya kan udah diketahui 760. Kenapa kok di kiri? Karena 760 itu kurang dari 800. Dan cara mengarsirnya itu sesuai sama yang di soal. Karena di soal ini, berapa peluang alat elektronik tersebut tak akan rusak kurang dari 760. Berarti yang diarsir itu ini sebelah kirinya 760 karena kurang dari 760. Gitu. Wildan. Paham nggak? Menambahi, jadi kalau kurang Ya. dari itu berarti nanti posisinya di sebelah kirinya angka itu. Tapi kalau lebih dari, berarti nanti yang diarsir yang di sebelah kanannya. Seperti itu. Iya. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Mumpung masih ada waktu. Yuk teman-teman, monggo yang mau bertanya.
Kak, izin bertanya. Iya, Ya, Dek, silakan. Yang nomor 3B ini. Ini kan Z-nya ini 50% dikurangi 34,13% ya. Nah, ada beberapa soal yang dia itu operasi yang dipakainya pas ngitung Z totalnya itu Z akhirnya itu ditambah. Nah, itu cara beda ini gimana ya, Kak? Kapan kita make operasional kurang dan operasional ditambahnya gitu, Kak? Jadi gini, kalau kita menggunakan yang ditambah, misal coba Putri yang nomor 4A. Kalau operasional ditambah, itu berarti yang kita cari biasanya tuh antaranya tuh yang paling kiri dan paling kanan. Jadi dari batas kirinya tuh angkanya yang paling kecil dan batas kanannya itu angkanya yang paling besar. Putri bisa di-scroll ke soal nomor 4A coba. Mbak Putri. Sebentar ya teman-teman, biar aku share screen sebentar. Nah, misal ini, di sini untuk 3A, ini kan, misal tadi kan udah diketahui nih, untuk mu-nya itu rata-ratanya 800. Nah, ternyata perintahnya disuruh carinya tuh dari 778 sampai 834. Nah, berarti kan kita tulis dulu nih, 778, kemudian 834. Nah, ternyata angka yang kita cari ini merupakan angka yang berada di pojok semua. Jadi, angkanya ini berada di sebelah kiri tuh angkanya paling kecil dan batas kanannya angkanya tuh paling besar. Jadi, biasanya ini itu bakal dijumlah. Jadi, teman-teman patokannya pakai itu aja. Jadi, untuk mencarinya, kita kan cari dari probabilitas dari 778 sampai 800 ditambah dari 800 ditambah 800 sampai 834. Jadi besarnya ini nanti bakal dijumlah. Yang terpenting teman-teman bisa lihat grafik aja sih, soalnya ketika melihat soal ini dari 778 sampai 834 berarti kan dari sini sampai sini. Berarti kotak ini bakal kita tambah dengan ini. Seperti itu. Tapi berbeda misal di nomor soal 4B. Nah, misal di nomor 4B ini, teman-teman kan perintahnya dicari dari 46,5 sampai 48. Nah, padahal rata-ratanya, ini 45. Jadi, angka yang dicari ini bukan berada angka yang di paling pojok. Jadi, ini kan di tengah. Jadi, nggak di pojok. Jadi, nanti akan dikurangi. Nah, cara membedakan yang dikurangi itu yang mana? Kita cari
angka yang berada di paling pojok. Nah, karena ini 46,5 kan di tengah. 48 berada di paling kanan. Jadi yang 48 ini sampai 48 bakal menjadi nilai yang dikurangi nanti. Bakal jadi nilai yang positif. Dan yang 46,5 ini nanti akan menjadi pengurang ini nanti. Nah, jadi untuk rata-rata antara 46,5 sampai 48, jadi kan yang kita arsir nih. Yang kita arsir, kita menghitungnya dari mana? Dari ini, dari semua, dari 45 sampai 48. Dari sini, kita kurangkan dengan kotak putih ini. Nah, yang kita cari pertama, yang 45 sampai 48 kan berarti Z1 ini. Dari 45 sampai 48. Hasilnya ini nanti bakal kita kurangkan dengan Y2-nya. Y2-nya yang ada di putih ini. Jadi dari 45 sampai 46,5. Jadi nilai yang di tengah ini nanti yang menjadi nilai minusnya, yang jadi nilai minusnya. Yang nilainya ada di tengah gitu. Bagaimana Dek sampai sini paham atau bagaimana? Paham, Kak. Makasih, Kak. Oke, untuk teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Jika ada, dipersilakan. Kak mau tanya, kalau yang tabel tabel di buku halaman 111 itu kan cuma mentok sampai 3,9. Kalau misalnya yang dicari lebih dari itu, berarti kita nyarinya di mana? Sebenarnya untuk tabel distribusi ini banyak sekali teman-teman bisa cari di internet. Di internet tuh banyak sekali. Jadi teman-teman bisa mencari referensi di luar dari buku, bisa dari internet atau dari buku lain. Kalau dari internet tuh biasanya ya luas, banyak. Tapi ada juga yang sedikit sih. Jadi teman-teman pandai-pandai aja buat carinya gitu. Makasih, Kak. Oke. Ayo teman-teman, mungkin ada pertanyaan lain. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada lagi. Kak, atas nama Fatimah itu tanya di chat box, Kak, tapi belum dijawab. Soalnya nggak bisa on mic. Pertanyaannya boleh di-share ulang nggak?
Untuk soal nomor 4, bagian cari S, kenapa pakai tambahan yang dikali akar N? Jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman ada yang bingung kayak tadi yang soal nomor 3 kan langsung kan. Nah, sebenarnya teman-teman bisa lihat buku halaman 58. Nah, di sini kita seperti di soal pun juga diketahui N besarnya. Kemudian diketahui N kecil dan ada standar defisiasi. Nah, mungkin kenapa kok ada standar defisiasi, kita cari lagi. Nah, di sini di soalnya tadi kan eh, barang dengan berat rata-rata. Nah, di sini itu kita pakainya yang distribusi sampling Hargamian. Yang distribusi sampling Hargamian karena rata-rata. Jadi, kita pakainya yang standar defisiasi dibagi akar N kecil dikali akar dari N besar dikurangi N kecil dibagi N besar dikurangi 1. Seperti itu. Kalau yang tadi nomor 3, itu kan tidak ada ya. Jadi, teman-teman untuk mengerjakannya kita lihat di soal yang kita ketahui. Karena yang di nomor 3 tadi standar defisiasinya langsung diketahui. Untuk yang nomor 4 itu kita pakainya standar defisiasi X atau standar defisiasi dari yang distribusi sampling Hargamian. Seperti itu. Bagaimana Dek? Bagaimana Fatimah? Ada feedback? Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada, mungkin untuk asistensi dari kami bisa kami akhiri. Saya Memeliana dan rekan saya Putri Rohmatul Umah selaku pemateri pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Dan terima kasih teman-teman sudah mau bergabung pada asistensi hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Hilya. Ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Mei dan juga Mbak Putri atas penjelasannya dan juga ilmunya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah join asistensi statistik pada sore hari ini. Ya, kalau misalnya teman-teman belum punya soalnya, nanti bisa langsung cek di blognya Himatansi ya.
Dan teman-teman bagi yang belum absen bisa absen dulu. Link absennya ada di kolom chat ya. Semoga ilmu yang disampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman dalam memahami soal-soal. Semangat UTS-nya teman-teman. Semoga diberi kelancaran dan juga kemudahan. Amin. Aku tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Masih